Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan salam kita tetap hadirkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk untuk bertolak ilmi di taman-taman surga. Dan pembahasan di pagi hari ini, karena kita juga belum sampai, kita akan membahas bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika ditanya tentang definisi takwa, di mana beliau kemudian berkata, takwa itu artinya al-khawfu minal jalil wal amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Takwa itu artinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendorong untuk beramal dengan apapun yang diperintahkan Allah. Kemudian juga kita merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan dengan itu kita persiapan bekal untuk setelah kematian kita. Yang menarik ucapan beliau adalah kalimat terakhir, al-isti'dad li yaumir rahim, persiapan bekal untuk hari setelah kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian sesuatu yang tidak mungkin dihindari manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, siapapun dia. Tidak orang mulianya, tidak orang hinanya, tidak orang kaya, tidak orang miskinnya, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak orang tua, tidak anak-anak, semua akan merasakan itu. Karena kematian itu sebuah kepastian. Kalau orang bercita-cita di dunia, cita-cita itu belum tentu bisa terlaksana. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kematian itu tidak bisa dicita-citakan, karena dia pasti datang. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan idza jaa ajaluhu la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian tidak mungkin diperlambat dan tidak mungkin pula dipercepat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama ketika bicara soal kematian, mereka mengatakan bahwa banyak ibadah dan pelajaran yang bisa kita petik daripada kematian. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan satu ibadah, di mana ibadah ini mengingatkan akan kematian. Ibadah itu disebut dengan ziaratul kubur, berziarah melihat kuburan. Walaupun bagi laki-laki tentu sunnah, dan bagi perempuan tentu boleh, tetapi tidak boleh sedih. Tapi dari sini ketika Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha
fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu ulang kalian ziarah kubur. Akan tetapi kata Nabi SAW, sekarang berziarahlah, karena dalam ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Karena orang berziarah kubur itu memiliki dua manfaat. Manfaat kepada si mati dan manfaat kepada orang yang datang kepada si mati. Adapun manfaat bagi orang si mati, orang yang sudah dikubur itu, karena mereka menanti-nanti doa kita, menanti-nanti istighfar kita, memintakan ampun akan dosa-dosa mereka. Adapun manfaat untuk kita yang berziarah adalah mengingatkan tentang kematian. Makanya dalam salat ketika masuk dalam kuburan saja ada kalimat wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Dan kami juga jika Allah berkehendak pasti akan menyusul kalian. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita diingatkan dengan kematian, karena kita akan menyusul mereka, lambat ataupun cepat. Ini yang terkadang tidak dipahami, bahwa kita juga akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika sedang sakit, yang sakitnya itu menuju kepada kematiannya, datang seseorang yang bernama Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kemudian bertanya kepada Imam Syafi'i, kaifa asbahta ya Aba Abdillah? Bagaimana kondisimu wahai Aba Abdillah? Maksudnya Imam Asy-Syafi'i kunyah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, asbahtu minad dunya rahilah walil ikhwani mufariqah walisu'i amali mulaqiyah walika'sil maniyati syaribah wa 'ala Allahi waridah wa la adri aruhi tasiru ilal jannah fa uhanniha am ilal nar fa u'azziha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku sudah merasakan bahwa dunia akan meninggalkan diri, bahwa teman-temanku akan mulai menjauh dari, dan buruknya amalku segera aku akan dapati, dan cita-citaku hanyalah fata morgana, dan kepada Allah lah aku akan menghadap. Sementara aku tidak tahu apakah ruhku akan dimasukkan ke dalam surga, dan itulah yang kuinginkan, ataukah ruhku akan dimasukkan ke neraka. Inilah yang aku akan sesalkan. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai mengatakan seperti itu. Ya, karena kematian itu akan memutuskan seluruh hubungan kita dengan dunia. Kata Nabi SAW, aksiru zikra hadimil ladzatil maut. Perbanyak oleh kalian ingat akan kematian, karena kematian itu pemutus seluruh kelezatan manusia. Hidup di dunia ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan dunia meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dunia. Dunia meninggalkan kita, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan kebangkrutan, dengan bencana, sehingga bisa merobohkan kekayaan-kekayaan kita. Atau boleh jadi mungkin kekayaan itu semakin bertambah, tetapi kita boleh meninggalkan kekayaan itu, sehingga percuma kita kumpulkan. Itulah kenapa Imam Syafi'i mengatakan ketika menjelang ajalnya, asbahtu minad dunya rahilah. Aku merasakan dunia sudah akan meninggalkan diri. Walil ikhwani mufariqah, dan teman-teman pun akan menjauh dariku.
Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat terakhir Imam Syafi'i inilah yang kemudian menjadikan sesak dada kita. Kata beliau, aku tidak tahu ruhku ini akan berjalan ke mana. Apakah dihantar ke surga ataukah dihantar ke neraka? Ini pula yang membuat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menangis apabila diingatkan soal kuburan, dan biasa saja apabila diceritakan tentang neraka. Sehingga Utsman bin Affan kemudian ditanya, kenapa kalau engkau diingatkan kuburan menangis, tapi diingatkan neraka kau biasa-biasa saja? Maka Utsman mengatakan, celaka engkau, kuburan itu menentukan segalanya. Bukankah kuburan itu bisa menjadi taman dari taman-taman menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia bisa menjadi hufrah min hufarin nar, lubang yang akan menembus ke neraka. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ketika wajahnya memandang kuburan, dia menangis. Kemudian dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa anda menangis wahai Amirul Mukminin? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, fa'ana la adri min ayyi fariqaini ana, karena aku tidak tahu dari jenis kelompok mana aku ini. Apakah aku termasuk min ashabil jannah, termasuk kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surga, ataukah aku termasuk min ashabis sa'ir, dari kelompok yang akan masuk neraka sa'ir? Fabaka man haulahu. Maka Umar bin Abdul Aziz menangis, disusul dengan tangisan orang-orang di sekitarnya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kenapa kemudian Ali mengatakan perlunya seseorang itu isti'dad li yaumir rahim, persiapan untuk menghadapi apapun yang akan berlaku setelah kematian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijelaskan ketika beliau sedang mengalami sakaratul maut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika hendak mengalami sakaratul maut, dia panggil putranya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lah Ibnu Umar menceritakan, kana ra'su Umar ana fakhidhi fi marhi alladhi mata. Ketika menjelang ajalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Ibnu Umar putranya, aku letakkan kepalanya di paha. Faqala, maka Umar mengatakan, dha ra'si 'ala turab. Wahai putraku, letakkan kepala di tanah. Jadi awal kepala Umar itu berada di paha Ibnu Umar, dia minta kepalanya diturunkan supaya menempel di tanah. Maka Ibnu Umar putranya mengatakan, bukankah sebaiknya kepalamu diletakkan di pahaku daripada di tanah wahai ayah? Tapi Umar mengatakan, letakkan kepalaku di tanah. Akhirnya kemudian Ibnu Umar pun meletakkan kepala orang tuanya di bumi, di tanah. Kemudian Umar mengatakan, waili wa wailul ummi illam yarhamni rabbi. Dia mengatakan, celaka aku dan celaka ibu kalau seandainya Rabbku tidak memberikan rahmat kepada. Kalau setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang kematiannya, dia meminta rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itu sekelas Umar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan rekomendasi dengan surga dari 10 sahabat yang dijanjikan surga, bahkan lebih daripada itu. Rasul pernah melihat istananya langsung di surga yang diperuntukkan kepada Umar bin Khattab.
Tapi menjelang wafatnya ketakutan luar biasa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayangi umat, tidak memberikan rahmat kepada umat, kalau sekelas Umar bin Khattab saja ketakutan, kenapa kita tidak lebih takut daripada Umar bin Khattab yang tidak ada jaminan dengan surga? Inilah yang kemudian harus diambil ibrah pelajaran tentang kematian orang-orang saleh. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang bisa kita persiapkan untuk kematian kita? Yang pertama, kan kita sudah tahu bahwa kematian itu menyentuh siapapun. Saya, ibu atau siapa, lambat ataupun cepat pasti akan mengalami. Yang pertama, islahul qalbi. Sebagai bentuk persiapan kita sebelum kematian kita adalah coba dari sekarang untuk memperbaiki hati. Karena bagaimanapun waktu kita membahas kemarin tentang kitab Tazkiyatun Nafs, Nabi SAW pernah mengingatkan soal ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Ingatlah dalam diri kita itu ada segumpal darah. Kalau gumpalan daging ini baik, maka akan mempengaruhi seluruh anggota badannya, maka anggota badan pun ikut baik. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota badan juga ikut rusak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, itulah hati. Karena hati inilah mahallun nadharillah. Hati tempat Allah memandang kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang rupa kita. Kita mau dianggap cantik, tidak cantik, ganteng, tidak ganteng, hitam, tidak hitam, Allah tidak memandang rupa manusia. Secantik apapun dia, Allah tidak pernah memandangnya. Seganteng apapun dia, Allah tidak pernah memandangnya. Seputih apapun dia, Allah tidak memandangnya. Karena itu bukan tempat pandangan Allah kepada kita. Begitu juga sekaya apapun manusia, Allah tidak akan pernah memandangnya. Setinggi apapun jabatan, pangkat dan kedudukan, Allah tidak akan memandangnya. Tetapi yang Allah akan pandangkan cuma dua. Yang pertama hati, dan yang kedua amal. Dari sini Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan pernah memandang rupa-rupa kalian, begitu juga harta kalian, tetapi Allah hanya memandang hati kalian dan juga amal kalian. Maka jangan pernah memuliakan manusia karena kekayaan, dan jangan pula menghina manusia karena kefakiran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa tempat Allah memandang kepada kita itu adalah hati, kemudian amal, maka memperbaiki hati itu perlu. Karena Allah akan terus memandang hati kita. Dengan cara apa? Islahul qalbi. Terus memperbaiki hati kita. Karena memperbaiki hati menanamkan keikhlasan, menanamkan ketakwaan, menghilangkan penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, iri dan yang semacam itu memang berat. Karena hati itu memang akan terbolak-balik setiap hari. Terkadang orang itu hatinya baik, terkadang hatinya tidak baik. Makanya kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Zat yang membolak-balikkan hati dengan doa kita, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Karena ketetapan hati itu membawa istiqomah, dan istiqomah itu membawa kepada husnul khatimah.
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah dengan kata-kata itu, maka saat menjelang kematiannya turun para malaikat akan membisikkan di telinga orang yang istiqamah ini, jangan takut, jangan sedih, karena surga sudah menanti. Maka ketetapan hati itu akan membawa kepada istiqamah, dan istiqamah akan membawa husnul khatimah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu setelah islahul qalbi, memperbaiki hati, naik ke atas islahul lisan. Mulai kita memperbaiki lisan. Karena Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba, kata Rasulullah, tanpa sadar dia mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka. Rupanya dengan kalimat itu cukup memasukkan dia ke neraka sejauh atau lebih jauh dibandingkan jarak antara barat dan timur. Lihat, kalau satu kalimat saja yang kita ucapkan tanpa sadar, tetapi membuat Allah murka, sudah mencukupkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Macam mana kalau kalimat itu yang diucapkan bukan satu kalimat, tapi berkalimat-kalimat dan dirangkai kalimatnya, dan sudah dipikirkan dia akan mengucapkan kalimat itu, tentu lebih dahsyat lagi siksaannya. Yang tidak sadar saja, yang satu kalimat diucapkan, kalau itu membuat Allah murka, Allah pun tidak segan-segan masukkan ke neraka. Macam mana kalimat yang dirangkai? Ibu dari rumah sudah dirangkai, nanti kalau ketemu si Anu ini kalimatnya. Kan ada tuh yang suka merangkai-rangkai gitu. Yang lebih parah kan ditulis. Jadi kalau sudah dirangkai itu sudah ada niat jahat namanya. Apalagi betul-betul dilakukan gitu ya, ketika ketemu orangnya betul-betul seperti yang sudah dirangkainya di rumah, bahkan lebih lagi ditambah sama dia. Maka orang seperti itu lebih layak lagi masuk neraka kan gitu. Makanya Rasul pernah mengatakan kepada Mu'adz, wa hal yakubun nas fi nari ala wujuhihim illa asaidu alsinatihim. Kebanyakan manusia masuk ke neraka itu, wahai Mu'adz, kata Rasul, itu kan hasil karya lisan-lisan mereka. Maka min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari keindahan Islam itu sebaiknya meninggalkan yang tidak ada manfaat. Jaga lisan, kalau tidak ada manfaatnya dia. Falyaqul khairan aw yasmut. Katakan yang santun, kalau tidak bisa dia. Atau tukar dengan yang lebih baik. Yang biasa ghibah tukar dengan biasa istighfar. Yang biasa ghibah namimah tukar dengan lisan yang suka berzikir. Dibiasakan memperbaiki lisan ini. Coba sedikit-sedikit dosa-dosa lisan itu kita tukar dengan ibadah-ibadah lisan. Dan kalau seandainya pun Allah takdirkan namanya, saya ibu mungkin hari ini melakukan dosa lisan, menggibah saudaranya, menghina saudaranya, mencaci maki saudaranya, maka hari ini pula kita harus bertobat kepada Allah, mulai melakukan ibadah lisan. Ibadah lisan. Tadi pagi saya menggibah, siang ini saya harus banyak-banyak istighfar. Siang tadi saya marah sama orang sehingga terlontar kalimat-kalimat yang tidak baik, sore ini harus memperbanyak zikir dan istighfar. Begitu. Karena Nabi SAW mengatakan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hapuskan perbuatan burukmu dengan kebaikanmu, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukanmu, dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik kepada manusia, kata. Ini yang kedua. Setelah kita memperbaiki hati, naik sedikit, perbaiki lisan. Kemudian setelah kita memperbaiki lisan,
turun ke bawah. Islahul batni, perbaiki perut kita. Jangan sampai memasukkan makanan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai dimasukkan makanan-makanan syubhat ke dalam perut kita. Karena perut ini juga tempat daripada syahwat masalahnya. Gara-gara perut doa kita tidak akan diijabah. Coba bayangkan, gara-gara perut kita doa kita ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan summa dzakara ar-rajul ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi ya rabbi. Ada seseorang yang datang dari safar, kepalanya penuh dengan debu, bajunya compang-camping, kemudian wajahnya mengadakan gerak, kemudian kedua tangannya diangkat, kemudian dia merengek di hadapan Allah dan mengatakan, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah kabulkan doaku. Tapi Allah tidak kabulkan doanya, padahal orang ini sudah memenuhi kriteria dikabulkan doa. Satu, dia seorang musafir, bukan orang musafir. Yang kedua, dia orang susah, dan orang susah itu mudah dikabulkan karena keikhlasan. Dan dia sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, dan Rasul mengatakan, Innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifan. Allah itu zat yang maha pemalu namun juga pemurah. Apabila ada seorang hamba menengadahkan tangannya ke langit, hampir-hampir tangan tidak mungkin kosong. Artinya bahwa syarat diterima doa itu dengan mengangkat kedua tangan. Dan dia pun merengek-rengek. Tapi 4 syarat terkabulkan doa tidak dikabulkan Allah. Apa penyebabnya? Kata Rasul, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian dikabulkan doanya sementara makanan yang ia makan haram, minuman yang ia minum haram, pakaian yang ia pakai dibeli dari yang haram, dan dia ditumbuhkan dari benda yang haram. Bagaimana dikabulkan doanya? Coba. Ditolak doanya gara-gara urusan perut. Tidak dikabulkan doanya gara-gara urusan perut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka memperbaiki perut ini perlu. Jangan memasukkan yang diharamkan ataupun yang syubhat. Jangan masukkan makanan atau minuman yang haram, baik zatnya seperti daging babi, daging anjing, khamar dan yang semacamnya, ataupun dibeli dari hasilnya. Mungkin dia mencuri, korupsi, mengambil hak dengan cara mengurang-urang takaran, timbangan, zalim, dan begitu seterusnya. Ini yang ketiga, islahul batni, selalu memperbaiki perut. Dan yang keempat, zuhud di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kepada Allah, zuhudlah di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Perlunya kita zuhud. Zuhud itu apa, Bu? Zuhud itu hanya sekedar meletakkan dunia di tangannya. Jangan memasukkan dunia ke hatinya. Anggap saja dunia itu hanya lewat saja di tangan kita. Kalaupun dia datang, kita tidak terlalu senang. Kalaupun dia pergi, kita tidak terlalu sedih. Itulah fungsinya zuhud. Jadi dunia itu hanya mampir di tangan saja. Kalaupun pergi dari tangan. Sehingga datangnya tidak begitu bahagia, perginya pun tidak begitu sedih.
Tapi kalau dunia ini diletakkan di hati, datangnya sangat bahagia, kadang-kadang terlampau bahagia, lupa diri, sombong, takabur, ujub, merendahkan orang karena dia merasa lebih kaya, lebih hebat, lebih ini, lebih itu, lebih segala-galanya dibandingkan orang. Ketika pergi, putus asa, sedih, akhirnya kemudian menyakiti diri, berujung kadang-kadang membunuh diri atau membunuh orang. Makanya zuhud ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hatinya hanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Jadi betul-betul hatinya itu dijaga gitu ya. Maka zuhud ini sesuatu yang sangat dicintai Allah. Begitu juga zuhud kepada manusia dengan tidak meminta-minta kepada manusia. Manusia suka dengan kita, karena umumnya manusia itu kalau diminta tidak suka. Beda dengan Allah. Kalau kita tidak minta, Allah murka. Tapi manusia kalau senantiasa diminta, dia pula murka. Ketika manusia tidak meminta-minta kepada kita, kita senang. Pemanya ibu saudara saja di kampung sana kan, coba hari-hari minta pinjam uang, pinjam uang, pinjam uang, lama-lama kan diblokir juga tuh nomornya tuh. Ya kan Bu? Nggak suka kan orang minta-minta tuh. Bahkan kalau ada saudara kita itu tidak pernah minta-minta, dia telepon kita, nanya kabar, doakan. Walaupun sebenarnya dia jauh miskin dibandingkan kita, tapi dia tidak pernah meminta kepada kita. Kan kita suka dengan saudara yang seperti itu ya. Tapi kalau dia terus minta, lama-lama stres juga kita. Makanya kenapa zuhud kepada manusia, manusia suka dengan kita, karena orang yang meminta-minta itu tidak disukai Allah. Itu tidak zuhud namanya. Dari sini Rasul mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kepada dunia, Allah suka. Tapi zuhud kepada manusia, manusia suka dengan kita. Dan yang terakhir tentu qanaah, redha dengan pemberian. Sedikit diberi oleh Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Banyak pun Allah kasih, alhamdulillah. Karena ini yang akan melanggengkan nikmat. Kalau nikmat kita akan langgeng dan terus langgeng dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pandai-pandailah bersyukur. Dan syukur itu dengan memperbanyak membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang bekerja hari ini biasa dapat 300, tahu-tahu hasilnya hari ini cuma 10.000, alhamdulillah ala kulli hal. Boleh jadi yang 10.000 lebih berkah dibandingkan yang 300 kemarin, kita tidak tahu. Ya, makanya qanaah itu perlu. Setelah zuhud, qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditimpa musibah, dia sabar. Ditimpa nikmat, dia bersyukur. Kalaupun dia berbuat dosa, segera istighfar. Jadi diupayakan, karena hanya yang bisa menenangkan sifat qanaah itu ya, perkara yang bisa menenangkan hati itu qanaah ini Bu. Orang kalau qanaah Bu, hatinya tenang. Mau ada dunia, mau tidak ada dunia, mau sehat, mau sakit, mau apapun, mau hidup sendiri, mau rame-rame, kalau hatinya dipenuhi dengan qanaah Bu, tenang setenang-tenangnya. Dan itulah hakikat sorga dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang belum memasuki sorga dunia, maka dia selamanya tidak akan masuk sorga akhirat. Apa yang maksud sorga dunia? Kata muridnya, kata Imam Ibnul Qayyim, itmi'nanul qalbi, ketenangan hati. Hati kita jadi tenang. Dan tenangnya hati itu ya salah satunya dengan memperbaiki hati dengan qanaah dan apa yang sudah saya sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa banyak persiapan untuk kematian yang secara global adalah perbanyak mengingat tujuan hidup kita. Apa sih tujuan hidup kita ini? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita ini, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka disuruh untuk beribadah. Artinya bahwa tujuan Allah menciptakan kita ini ibadah. Ya sudah, kita perbanyak ibadah. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk ibadah. Ibadah tidak mesti di masjid, di majelis ta'lim. Ibadah bisa di mana saja. Di jalan kita bisa ibadah, di pasar kita bisa ibadah, di kantor kita bisa ibadah.
di kendaraan kita bisa ibadah, dimanapun kita bisa ibadah. Ya, karena ibadah itu adalah setiap perbuatan, setiap kata-kata yang sangat dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya sebuah ibadah, baik yang lahir ataupun yang batin. Ucapan yang santun ibadah, tersenyum ibadah, menolong saudaranya ibadah, sabar disakiti saudaranya ibadah, silaturahim ibadah, macam-macam ibadah itu. Nampak ada hal-hal yang bisa menjadikan orang bahaya di jalan, entah beling paku, ambil, sisihkan ke tepi jalan, ibadah. Ibadah ini umum, mencakup semuanya. Maka persiapan kita ini adalah ibadah. Ibadah yang mencakup apa yang sudah saya jelaskan. Karena begini, Bu, kembali kepada tema awal, bahwa kematian ini pasti akan datang. Saya ibu, dan sebagian para ulama juga ada yang mengatakan bahwa tanda-tanda kematian itu terkadang bisa dilihat, walaupun belum merupakan kepastian, karena belum tentu ada tanda-tanda itu kemudian orang mati. Tapi kebanyakan kalau sudah terkena tanda-tanda itu, dia mati. Artinya kita bisa melihat kepada orang lain yang sedang sakaratul maut, kan, Bu. Itu dilihat dari segi medis ya tentunya ya. Seperti umpamanya biasanya detik-detik orang itu akan mengalami kematian. Tentu ini lebih kepada tanda-tanda ketika orang itu sakit. Umpamanya ada saudara kita yang sakit, orang tua kita, teman kita gitu ya, sedang terbaring sakit. Kan di situ terkadang ditampakkan tanda-tandanya kan secara medis itu. Seperti selalu banyak tidurnya dibandingkan meleknya kan gitu. Kemudian juga kurangnya nafsu makan, jarang buang air bersih, buang air besar ataupun kecil, kesulitan bernapas, perubahan kulit, dan ya mungkin juga uzlah, tidak mau dekat dengan manusia. Kan ada tuh tanda-tanda seperti itu. Atau tanda-tanda mungkin alat-alat vital dalam tubuh ya, seperti tekanan darah turun, perubahan pernapasan, detak jantung, dan macam-macam lah, ibu lebih paham. Artinya kita bisa melihat tanda-tanda itu dari orang yang sudah dekat ajalnya kan. Lah kalau seandainya, dan tanda-tanda seperti ini kan harus tahu juga kita harusnya sebenarnya, supaya itu mengingatkan kepada kita. Jadi bukan hanya ziarah kubur saja kita diingatkan dengan kematian, tapi melihat tanda-tanda dari saudara-saudara kita yang akan mati itu, yang tadi saya sebutkan di sebagiannya. Sebenarnya kita bisa mengambil ibrah. Ya, hari ini dia yang mati, boleh jadi besok kita pula yang mati. Kita tidak tahu yang namanya kematian itu memilih siapa. Bukankah kita antrian mati? Kita tidak tahu, karena malaikat maut itu bukan satu malaikat, tapi dia banyak malaikat. Dia bisa mencabut dalam sehari itu ribuan jiwa. Masyarul muslimin, yang muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita lihat kebiasaan di masyarakat dulu. Biasanya hari ini ada pengumuman dari masjid ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu fulan meninggal dunia. Itu biasanya besok ada yang mati lagi tuh. Hati-hati kalau ada pengumuman itu, Bu ya. Begitu juga kelahiran kan, Bu. Nih si anu tetangga tuh lahir, berapa hari tetangga sebelah pula lahir, besoknya ibu pula yang lahir gitu. Jadi itulah kehidupan dan kematian kan. Allah Subhanahu wa taala memang sudah buat demikian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang kemudian menciptakan adanya kehidupan dan adanya kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Kata Fudail ibn Iyad, maksud yang paling baik amalannya di sini artinya akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki Nabi. Kalau sudah ikhlas dan mencocoki Nabi, perbanyak amal, karena amalnya sudah benar tuh. Tapi kalau seandainya amalannya tidak mencocoki Nabi, tidak pula ikhlas,
maka buat apa banyak beramal? Amalan itu akan ditolak di hadapan Allah. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada sebuah perbuatan yang tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya seorang muslim di dunia itu jangan merasa bahwa dia akan kekal selamanya. Bahwa ada hari-hari kematian itu akan menjenguk kita. Ada hari-hari kematian itu akan datang kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang panjang sekali kan, hadis Bara bin Azib yang pernah saya bahas dulu di sini. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan mengantarkan jenazah. Karena lubangnya belum terselesaikan, masih digali. Maka Nabi SAW berusaha untuk mengambil momen terbaik ini menasihati sahabat-sahabat yang ada di kuburan itu sambil menunggu lubang digali. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang kisah kematian seorang mukmin dan kisah kematian orang kafir. Nabi kemudian menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin ini meninggal dunia, maka akan datang malaikat kematian. Dan malaikat kematian itu bukan bekerja sendiri. Di sana ada rusulul maut, ada rasul-rasul kematian. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang menjelaskan gitu ya, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka penolong malaikat maut itu dialah yang akan menarik ruh di jasad kita. Jadi ada yang tugasnya menarik ruh dari ujung telapak kaki ke pusar, telapak kaki ke lutut. Kemudian malaikat yang lain menarik dari lutut ke pusar. Kemudian malaikat yang lain menarik dari pusar ke kerongkongan. Lah di kerongkongan inilah tugas yang ditugaskan malakul maut mencabutnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Idza balagatit taraqi wa qila man rabb. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, siapa yang bisa meruqyah dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Tidak bisa. Enggak ada yang bisa mengembalikan ruh ke dalam jasad. Karena kalau kematian sudah dicatat hari itu harus mati, maka tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi SAW menjelaskan, apabila ruhnya seorang mukmin itu dicabut, kata Rasulullah, maka ruh itu akan dicabut seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Dengan sangat tenang namun pasti, pelan tapi pasti akan keluar. Dan ingat, sebaik apapun manusia, hatta Nabi SAW, sampai pun kepada Nabi, Nabi mengatakan, wa inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya. Ada rasa sakitnya. Dan sakaratul maut disebut sakarat itu diambil dari sakron. Sakron itu artinya mabok. Orang mabok itu disebut sakron. Atau kata Imam Abi Zur'a rahimahullahu ta'ala, disebut sakarat itu artinya ikhtilaful akli. Kacau akalnya, mabok. Karena beban yang terlampau berat yang ia derita itu, sehingga ketika dia mengalami sakarat itu mengalami sakit yang luar biasa. Tidak mukmin, tidak kafir. Makanya para ulama menjelaskan, adapun rasa sakit yang dirasakan seorang mukmin boleh jadi itu sebagai penggugur dosa terakhir dia. Tapi rasa sakit yang dirasakan orang kafir boleh jadi itu awal dari azab dia. Nauzubillah. Lah Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang mukmin itu pasti akan mengalami sakarat, rasa sakit yang akan diderita, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakarat. Makanya Rasul sampai mengatakan, semua orang kalau sudah meninggal dari orang-orang yang beriman,
Apalagi mereka sudah masuk surga, mereka enggan untuk dikembalikan ke dunia, karena mereka tahu rasa sakaratul maut. Kecuali orang mati syahid, mereka ingin balik ke dunia, Bu, karena mereka tidak merasakan itu. Orang-orang para mujahidin, orang yang mati di medan pertempuran lillah karena Allah, li'alai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah itu. Kata Nabi SAW, kemudian setelah ruh itu dicabut, maka diletakkan dari kain kafan dari sorga dengan wangian dari sorga, kemudian diangkat ke langit, harumlah kemudian ruh ini. Semua malaikat bertanya, itu ruhnya siapa, itu ruhnya siapa? Maka malaikat mengatakan ruhnya fulan bin fulan gitu. Maka semua malaikat penjaga pintu langit membuka pintu langit lebar-lebar, sehingga melesat ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai berhadapan dengan Allah. Dan Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, angkatlah catatannya di Iliyin. Artinya Nabi SAW ketika menjelaskan hadis ini, harusnya kita sebagai umatnya menjadi ibrah dan pelajaran. Kita ingin kematian seorang mukmin itu seperti ini, karena kematian orang kafir itu seram, seperti safud kata Rasul, semacam pisau yang bengkok, anggaplah cerulit, dimasukkan ke bulu-bulu kambing wol, kemudian disiram, kemudian dicabut dengan paksa, otomatis merontokkan semua bulu kan, Bu. Itulah kematian orang kafir, seolah-olah merontokkan semua persendian dan tulang, sehingga dia menjerit kesakitan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah rasa sakitnya. Tapi itulah sebagai akibat kekafirannya. Ketika ruh dikeluarkan, sudahlah dia diletakkan di kain kafan dari neraka, bau busuk pula dia tidak, melambung ke langit, semua malaikat mencaci maki dia, tidak ada pintu langit yang dibukakan, sehingga Allah katakan, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang seperti ini tidak akan dibukakan pintu langit, tidak akan pun masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jadilah kematian itu ibrah bagi kita, dan jadikan takwa itu bekal bagi kita, al-isti'dad li yaumir rahil, persiapan untuk hari kematian kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Tapi kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma hamdika. Itu kira-kira kitabnya kapan datang ya? Belum ada info. Minggu depan udah bisa? Belum pesan? Oh, lewat kargo. Banyak ya mau dijual ya? Oh, iyalah, tunggu aja lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.